Alright. Mari kita buka firman Tuhan 1 Samuel pasal yang ke-22. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Nanti malam para hamba Tuhan sebagian besar sudah akan tiba di Semarang. Dan beberapa dari mereka kalau Tuhan kehendaki akan membagi sesuatu juga buat kita. Kalau Tuhan kehendaki. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dan dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu, sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal bersama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Saudara sekalian, saya ingin kita menangkap sesuatu di sini. Ketika Daud melarikan diri dari Saul, maka yang bergabung dengan dia itu bukan perwira-perwira hebat. Ini merupakan orang-orang buangan dan orang-orang yang sudah tidak punya masa depan lagi. Yang pertama adalah kaum keluarganya, ya jelas. Karena mereka takut diincar oleh Saul, karena Saul begitu kalap dan ingin menghabisi akan Daud, maka keluarganya merasa tidak aman. Ayahnya, ibunya, dan juga semua kakaknya bergabung dengan dia. Tapi yang kedua adalah orang-orang yang dalam kesukaran. Siapa ini? Ya, mungkin orang-orang frustrasi yang ditindas, orang-orang yang merasa dirinya mendapatkan perlakuan yang tidak benar, atau orang-orang yang pokoknya mengalami berbagai macam kesusahan dalam hidupnya. Lalu kelompok yang kedua ini jelas, orang yang dikejar tukang piutang, itu artinya orang yang utangnya dia nggak bisa lunasin. Dan didatangi debt collector terus dia capek, dia berkata, gua lari aja lah. Dan dia bergabung dengan Daud. Kelompok ketiga lebih parah, orang-orang yang sakit hati. Bayangin saudara, ini pasukan seperti ini yang ikut Daud dan Alkitab berkata, dan Daud menjadi pemimpin mereka. Saudara, kalau Anda termasuk golongan kelompok-kelompok ini, maka welcome to the army of David, saudara. Selamat datang dalam tentaranya Daud. Dan Anda harus mengerti, ini orang-orang ini mengerikan loh. Kalau Anda baca cerita tentang bagaimana Daud mengejar keluarganya yang ditawan orang-orang Amalek ketika Siklak dibakar, waktu sampai di sungai Besor, sebagian tentaranya nggak kuat lagi. Tapi ada sebagian yang kuat, dan mereka bisa mengalahkan musuhnya. Dan sebagian yang menang itu, Alkitab berkata, termasuk golongan orang Dursila. Bayangin saudara. Jadi ini kalau saya berkata, Daud ini adalah komandan preman saudara. Karena isinya orang utang nggak bisa bayar, orang dalam kesusahan. Makanya tiap hari sambil lari, isinya menurut saya konseling tok Daud ini. Tapi konseling yang tidak ada jalan keluarnya. Dan mereka jadi tawanan, mereka jadi incaran dari Saul, dan tidak pernah jelas sampai kapan. Nah hari itu Anda harus ingat dia sudah pernah diurapi sekali oleh Samuel, dan Tuhan berkata kamu jadi raja atas Israel. Tapi kenyataannya hari itu dia mengembara. Dan dia melarikan diri dari Saul, dan tidak pernah jelas sampai kapan. Tidak ada indikasi bahwa Daud mengerti berapa lama dia harus lari dari kejaran Saul.
Dan pada saat itulah dia melihat kedua orang tuanya. Sudah terlalu tua, sudah terlalu rapuh, dan tidak mungkin lagi dalam ketidakpastian. Lalu apa yang terjadi? Daud datang kepada Raja Moab dan dia berkata, izinkanlah kedua orang tuaku tinggal bersama dengan kamu, sampai aku tahu apa yang akan Tuhan perbuat bagiku. Dengan kata lain, sampai dengan detik itu, Daud tidak mendapatkan kepastian. Daud tidak berkata, sampai aku punya rumah sendiri. Enggak. Dia berkata, sampai aku tahu apa yang Tuhan akan perbuat bagiku. Maka kesimpulannya adalah, persoalan yang paling mengerikan adalah ketidakpastian secara manusia. Apa yang sebetulnya Tuhan rencanakan buat kita. Dan kalau kita menghadapi kenyataan seperti itu, ada orang-orang yang sudah terlalu rapuh. Saya yakin bukan soal usia, tapi kerapuhan di dalam kita. Yang sampai kita berkata, kita berteriak, sampai kapan Tuhan? Ini akan Engkau biarkan dan tidak akan pernah selesai. Daud pernah hidup dalam zaman yang seperti itu. Selama kita belum pernah jelas kemana Tuhan akan membawa kita, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengembara bersama dengan Roh Kudus. Dari satu tempat ke tempat lain, dari sebuah daerah ke daerah lain, dan hidup dalam pengembaraan. Tapi saya berkata, buat kita tidak pernah jelas, buat Tuhan tidak pernah tidak jelas. Saya ingat, di beberapa tahun pertama kami bergereja. Pada waktu itu beberapa gereja banyak membuat seminar dan mereka membagikan visi gereja yang luar biasa. Mereka berkata dalam 5 tahun ke depan, ini akan kita buat 1, 2, 3, 4, 5. 10 tahun ke depan, goal kita mencapai seperti ini. 30 tahun ke depan, kita akan seperti ini. Dan mereka punya blueprint yang sangat luar biasa. Dan seminar itu mempengaruhi begitu banyak orang. Sehingga orang berkata, ya seharusnya lah gereja itu punya visi. Ngerti dong arahnya kemana, akan dibawa kemana, akan jadi seperti apa. Satu hari saya masih ingat, beberapa teman saya mendatangi saya, dia berkata, aku sudah ikut kamu sekian tahun bergereja di sini. Tapi aku tidak pernah dengar dari mulutmu, visi gereja ini apa? Lalu kemudian mereka bertanya pada saya, sekarang ceritakan, menurut kamu visi gereja ini apa? Kita harus tulis visi gereja. Tujuannya kemana, berapa tahun akan dicapai, supaya semua jelas. Pada waktu itu dengan senyum, walaupun saya mengerti bahwa itu pertanyaan benar kelihatannya, tapi saya jujur berkata saya tidak punya jawaban. Lalu kemudian saya berkata dengan mereka, saya harap saya bisa punya itu. Saya harap saya hari ini bisa berikan kepadamu blueprint yang jelas, kemana Tuhan akan bawa kita. Saya harap aku bisa berikan kepadamu program kerja, tiap tahun tujuan kita mau kemana, dan apa yang akan kita lakukan. Saya harap saya punya itu. Tapi hari itu saya berkata sejujurnya, saya tidak tahu kemana Tuhan akan membawa kita. Semua teriak. Jadi kita ini kemana? Saya berkata, mengembara bersama Roh Kudus. Karena jujur saya tidak tahu. Dan kalau saya buat blueprint di tahun itu, menurut saya apa yang hari ini kita nikmati dan kita buat, itu tidak pernah masuk dalam blueprint saya. Tidak pernah terpikir apa yang hari ini Tuhan sudah bawa. Dan sejujurnya saya berkata apa adanya buat saudara. Hari ini ada orang tanya dengan saya, Pak tahun depan mau ngapain? Entah, saya nggak tahu. Kita ini dalam sebuah pengembaraan yang konstan dengan Tuhan. Tapi saya berkata, saya mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan yang memerintahkan aku memulai gereja ini, Tuhan yang sama yang menebus ribuan orang di tempat ini, Tuhan itu tahu kemana Dia akan bawa kita.
Sekalipun dia seringkali tidak pernah cerita ke kita mau dibawa kemana. Sebab dia Tuhan yang berdaulat. Tapi saya jujur berkata kepada saudara bahwa ini keadaan yang bisa meletihkan. Terutama kalau pengembaraan kita ini tidak jelas hasilnya. Ya kita ini dihibur Tuhan, Tuhan ini baik saudara. Mungkin mental kita tidak sekuat Daud ya. Kita dihibur oleh Tuhan, diberi banyak hal. Lalu kita happy, kita lupa. Hari ini orang berkata kepada saya, wah Pak, ini visi gerejanya luar biasa. Saya ketawa, saya bilang, visinya siapa? Orang yang sama tanya, tahun depan mau ngapain? Tidak tahu. Yang jelas saya mengatakan, tapi Tuhan tahu apa yang akan dibuatnya. Dan Tuhan tahu kemana kita akan dibawanya pergi. Tapi kembali secara manusia, Daud mengatakan, aku tidak tahu apa yang Tuhan akan perbuat bagiku. Aku tidak tahu ini akan dibawa kemana. Dan dia melihat kedua orang tuanya sudah terlalu rapuh untuk menantikan sebuah ketidakpastian. Dan terlalu rapuh untuk hidup dalam ketidakjelasan akan kemana. Dan pagi ini Tuhan berkata ada beberapa orang di antara kita ini yang sedang mempertanyakan Tuhan dan berkata, Tuhan, pengembaraanku dan keadaan yang seperti ini akan seperti apa? Anda yang menikmati penghiburan demi penghiburan dalam anugerah ada berkat Tuhan, mungkin engkau semangat sekali. Tapi ketika ada orang-orang yang sudah bertahun-tahun menanti dan tidak jelas, kadang-kadang kelihatan di depan mata, ketika mau dipegang hilang atau mundur 1000 langkah, kita frustrasi lagi dan kita bertanya kapan. Waktu diberi tema impian jadi kenyataan, saya kok mimpi terus di siang bolong Pak. Dan sore saya terbangun dan semuanya hilang, tidak pernah jadi kenyataan. Dan orang mulai letih. Saudara, saya hanya mau sampaikan kabar baik buat saudara. Jangan pernah letih. Sebab kalau Daudmu yaitu Kristus, itu melihat engkau sudah terlalu rapuh dan tidak berdaya. Cuman satu perhentiannya, rest areanya cuma satu, Moab saudara. Dan di Moab apa yang terjadi? Apa yang tidak bagus dari Moab ini? Yeremia pasal yang ke-48. Kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-48. Lihat pada ayat yang ke-11. Yeremia 48 ayat yang ke-11. Moab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu, ini akibatnya, rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Di zaman itu orang belum punya cara untuk menyaring anggur sehingga murni seperti sekarang. Apa yang orang buat ketika orang memetik akan anggur itu diperas dalam sebuah kilangan, diperas anggurnya. Nah setelah diperas, anggur itu akan keluar airnya, di dalam air itu ada kotorannya. Ada biji yang ikut ke dalamnya, ada juga akan kulitnya, dan berbagai kotoran yang lain. Lalu air anggur yang masih kotor ini disaring. Biasanya mereka buat seperti kain dan dituangkan ke tempayan berikutnya. Cara yang sangat konvensional. Ketika dituangkan, maka kotoran yang besar-besarnya itu mulai tersingkir. Kemudian dituang lagi ke tempayan yang berikutnya, disaring lagi. Terus terjadi berulang-ulang. Nah, kalaupun sudah dianggap bening, mereka tidak langsung menyimpannya. Itu anggur dibiarkan beberapa saat. Karena orang mengerti masih ada endapan atau kotoran yang sangat halus. Dan itu harus disingkirkan supaya nanti kelak kalau fermentasi tidak merusak.
Karena kotoran itu akan menjadi busuk, jadi bau, dan tidak membuat akan aromanya dan rasanya berubah. Saya bukan peminum anggur, tapi ini pengetahuan umum sebetulnya. Nah, ketika mereka biarkan beberapa saat, maka yang halus itu mulai mengendap kotorannya. Dan itu ada persis di bawah endapan itu. Lalu orang yang ahli akan berkata, kita saring lagi. Maka dituang lagi kepada tempayan yang lain lagi. Sangat hati-hati supaya endapannya tidak ikut masuk. Maka sebagian besar endapannya itu akan terbuang. Lalu dibiarkan lagi beberapa saat. Sampai itu berulang-ulang, sampai mereka yakin sudah tidak ada lagi endapan pada dasarnya. Saudara sekalian, Alkitab berkata Moab itu tidak pernah dituang. Artinya hidupnya tidak pernah mengalami goncangan. Hidupnya serba tenang, tidak pernah mengalami apapun yang menggoncangkan. Maka akibatnya dia seperti anggur, tapi di bawahnya endapannya begitu banyak. Nah, endapan ini merusak banyak hal. Makanya Alkitab berkata, aromanya dan rasanya tidak berubah. Tidak pernah menjadi anggur yang terbaik. Oleh karena endapannya tidak dibiarkan keluar. Maka Moab itu sebetulnya artinya sebuah ketenangan semu, ketenangan yang membuat orang hanya berkata, aku berhenti sampai di sini. Itu orang yang stuck, orang yang macet, orang yang tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Dan dia tidak pernah membiarkan semua endapan di bawahnya disingkirkan keluar. Dan Tuhan mau berkata begini, kalau engkau membiarkan jiwamu letih, menantikan sesuatu yang engkau anggap tidak jelas dari Tuhan. Tuhan berkata engkau akan berakhir di Moab, di mana engkau berkata inilah kehidupan tenang yang aku dambakan. Aku tidak usah mengembara lagi. Ini kehidupan sudah tenang, sudah baik. Tidak usah digoncang lagi kehidupanku. Dan akibatnya hidupmu tidak berubah. Aromamu dan rasamu tidak akan berubah. Saudara, saya hanya mau berkata, percayalah. Sekalipun mata rohani kita berkata, aku tidak melihat, tidak jelas. Di depan Tuhan itu sangat jelas. Dan dia tahu apa yang harus dia buat. Saya beri ilustrasi, saudara. 2 minggu lalu, Tommy Tine khotbah di gereja. Saya harap Anda masih ingat beliau. Menantunya adalah tentara Amerika. Dan dia seorang perwira menengah dan pegang bagian high-tech. Dikirim ke Irak beberapa saat dan sudah pulang kembali ke Amerika. Dia bawa oleh-oleh sebuah rekaman dari hasil kerjanya dia. Ternyata saya pikir tadinya film-film perang modern itu cuma fiksinya Hollywood. Tapi itu sebetulnya realitinya. Jadi ini menantunya cerita dengan mertuanya. Dia berkata, aku tidak pegang senjata. Aku pegang yang lebih penting dari senjata. Aku duduk di markas besar tentara Amerika di Baghdad. Dan dia berkata begini, di sekitarku cuma layar televisi. Di depanku komputer besar, alat komunikasi. Dia berkata, kami bisa lihat tiap sudut daerah Irak. Tiap sisi dari kota Baghdad aku bisa lihat lewat monitor. Dia berkata, satelit kita canggihnya luar biasa. Dia bilang hanya sekian senti aja kita bisa tahu itu barang apa. Dan mengandung apa, detektornya kuat sekali. Dan mereka dilengkapi dengan pesawat yang tanpa awak, kecil bentuknya. Tapi di dalamnya itu bawa rudal, saudara. Dan itu bisa keliling kemanapun diarahkan. Lalu dia cerita begini. Yang menarik dia berkata. Itu pesawat kecil itu yang ada rudalnya. Diterbangkannya bukan oleh operator yang di Irak. Tapi operatornya itu dari Amerika. Nah, Amerika itu bukan gaji tentara menerbangkan. Sebagian yang digaji itu anak-anak muda, mahasiswa yang hobinya main game. Main game perang itu, saudara. Kalau di Indonesia tuh ngabisin duit, kalau di Amerika tuh bisa dapat duit banyak. Itu dibawa ke headquarternya, diajari, ayo perang beneran. Daripada lawan komputer, ini lawan beneran buat negaramu. Ini anak hobinya main game, dibayar, duduk di Pentagon, senang tuh saudara. Itu pesawat ditaruh di Irak, diterbangkan dengan
dengan perintah dari Amerika. Terbang aja, terbang. Nah, ketika terbang, ketinggian begitu tinggi, mata nggak bisa lihat, tanpa suara. Dia bisa lihat di bawah dengan sangat jelas. Lalu kemudian rekaman yang ditunjukkan itu, Tommy Tine cerita dengan saya. Ini rahasia Amerika, saya buka di sini, saudara. Saya nggak kena undang-undang Amerika, kalau saya di Indonesia. Ada dari pesawat kecil gitu, itu kelihatan di sebuah daerah pertanian, di pinggir jalan ada truk. Lalu itu sensornya memberikan tanda, ada sesuatu yang eksplosif di dalam truk itu. Lalu dilihat, diperintahkan dari Amerika, coba diawasi, dideteksi, dilihat saudara, diikuti. Ini orang bawa truk itu nggak ngerti. Dia turun, dia noleh kanan, noleh kiri. Apa yang dia lihat? Nggak ada orang. Dia lihat ke atas, nggak kelihatan. Dia lihat ke belakang, nggak ada. Dia nyebrang jalan sedikit, tidak ada orang. Dia pakai teropongnya, pakai itunya, nggak lihat apa-apa. Dia merasa aman. Dia keluarkan satu kotak dari belakang truknya. Dan dia bawa lari ke tengah ladang yang dekat jalan raya. Lalu dia tidak mengerti, di atas diawasi. Pindah itu, pesawatnya kecil itu. Kemudian dibongkar isinya. Terus dilihat, pengen lihat, dia bawa apa sih? Kok detektor kita mengatakan itu eksplosif. Jadi dibawa, deketin di zoom. Itu pelontar granat, saudara. Namanya RPG. Itu yang paling Amerika ngeri itu. Itu Anda kalau pernah nonton film Black Hawk Down, itu ditembak itu jatuh tuh helikopternya Amerika. Nah itu yang disimpan, ditaruh di pinggir jalan, tapi di ladang, di pertanian, ditutup dengan pasir. Jadi mereka berkata, confirm ini RPG. Jadi mereka berkata gini, mau ngapain dia? Kenapa di situ? Pasti nanti ada orang yang akan pakai itu untuk nyikat tentara kita. Lalu ini orang lari kembali ke truknya. Di sebelahnya ini pemain game ini, saudara. Tentu ada banyak perwira. Dia minta izin ke komandannya. Confirm, orang ini bawa RPG, disimpan di situ. Ini dianggap musuh. Minta izin supaya dihapus istilahnya. Bosnya berkata, oke, dihapus. Masuk dia ke truknya, bum, starter, jreng, rudal turun, bum, game over. Nggak lama rudal kedua, bum, RPG-nya meledak, bum, selesai. Maka orang mengatakan di Irak, berkata bahwa ada bom bunuh diri yang gagal. Seseorang dalam truknya meledak. Yang main game berkata, enggak, gua yang ngebom kok, bukan dia. Saudara tahu manusia ya, dengan teknologinya aja bisa begitu. Lalu, rekaman yang berikutnya menarik. Dari atas kelihatan tentara Amerika lagi patroli di kota Baghdad. 2 blok dari situ, ada sekelompok orang di belakang truk lagi. Jadi kalau ini lagi patroli, ini naik di atas radius sekian dari zona bahaya itu, dilihat, dipantau. Lalu kemudian mereka berkata begini, ini ada sekian orang mengendap-endap 2 blok dari tempatmu. Diberitahu tentaranya, oh ada ya. Terus kita suruh ngapain? Muterlah. Lewat mana? Itu dituntun. Belok kiri, nah muter lagi, belok kanan. Tahu-tahu muncul di belakangnya, saudara. Nah ini orang yang ngendap-ngendap ini entah siapa, tidak tahu bahwa ada yang tahu. Mereka berkata, nggak tahu. Tapi itu yang main game, berkata, gua tahu. Bahkan dia ngomong apa, bisa kerekam loh, saudara. Itu bukan Tuhan, teknologi.
Percayakah saudara, Tuhan lebih canggih dari itu? Yang kita katakan tidak jelas, Tuhan berkata, apanya yang tidak jelas? Ya aku gak ngerti Tuhan, mana bisa? Kapasitasmu mengerti terlalu kecil. Kalau bumi itu tumpuan kakinya, nah otak kita itu seberapa? Coba bayangkan aja. Tapi selalu kita berkata, tidak jelas. Tuhan berkata jelas. Timingnya nggak jelas, siapa yang bilang? Buat aku jelas kok. Aku ciptakan dunia dan sebagainya, bumi 6 hari, kan jelas. Hari ke-7, hari Sabat, kan jelas. Aku menubuatkan ini, jelas. Loh kami nggak jelas. Ya nggak masalah. Percaya saja. Kalau Tuhan sempat lupa sedetik, saudara. Dunia ini chaos. Ya kan? Tiba-tiba dia berkata, gua mau matiin lampu, mau tidur, mataharinya berhenti. Cek, habis saudara. Bukankah Alkitab mengatakan penjaga kita tidak terlelap dan tidak tertidur? Tuhan itu lembur terus tiap hari untuk Anda dan saya. Kita yang terlalu malas saja. Tapi saya mau sampaikan kabar baik. Tuhan ngerti loh. So jangan lelah. Kalau engkau berkata, Tuhan aku capek ini gak jelas sampai kapan? Kapan jadi kenyataan? Tuhan berkata, adalah. Kan kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu. Makin tersembunyi, makin mulia dia. Dia bukan obral informasi. Walaupun ada undang-undang keterbukaan informasi, saudara. Saya berdoa, saudara nangkep itu. Seperti apa sih Moab itu? Kalau Anda di Moab akan jadi seperti apa? Stuck, berhenti. Tidak ada perubahan hidup sama sekali. Aromanya dari dulu ya begitu-begitu aja. Untuk Anda bisa ngerti engkau di Moab atau tidak, engkau lagi dikoskan di Moab atau engkau sedang jalan dengan roh Tuhan. Sederhana. Apakah tiap saat ada perubahan dalam hidup? Aroma dan baumu berubah atau tidak? Kalau tetap kecut, tidak ada perubahan. Aromanya juga haleluya. Bukan parfum kita, bukan. Hidup kita. Itu artinya Anda masih kos di Moab. Saya berharap Anda segera ngepak barangmu dan lari dengan Tuhan dalam pengembaraan yang ajaib. Enggak jelas Pak, siapa bilang? Jelas. Alkitab The Message mengungkapkan dengan kalimat yang luar biasa. Dia berkata, Moab has always taken it easy. Moab itu selalu, gampang lah, semuanya gampang. Lazy as a dog in the sun. Malasnya kayak anjing. Tiduran di bawah sinar matahari. Yang ngomong Alkitab. Jadi kalau Anda, bayangin ya, Moab itu kayak anjing. Kalau Anda kos di rumahnya anjing, berarti Anda golongan? Nah. Loh iya, ini Alkitab yang bilang. Malasnya kayak anjing. Pak, saya undercover Moab. Waduh, betul. Dogi. Ya, maaf buat pecinta anjing. Seringkali pecinta anjing berkata, man's best friend. Karena best friend-nya mengkhianati dia semua, saudara. Akhirnya, nah ini man best friend, saudara. Siapa di suku Moab? Coba angkat tangan. Siapa umat pilihan Tuhan? Angkat tangan. So, jangan kau sama... Boleh selucu apapun, saudara. Ada yang anjingnya mati, wafat, dikubur, didoakan, ditumpangi tangan. Terus dia tanya, Pak, anjing saya di mana?
Apakah nanti kalau aku pulang ke rumah Bapa, anjingku menyambutku? Belum ada ayatnya, Yesus mati buat anjing. Belum ada. Tapi Moab itu seperti anjing. Males lagi. Kalau anjing jaga bener rumah kita lumayan, saudara. Males. Ada perampok masuk, asal dikasih tulang, silahkan. Lazy as a dog in the sun. Never had to work for living. Gak pernah kerja buat hidupnya itu. Never face any trouble. Gak pernah melewati persoalan. Pengennya hidup enak. Never had to grow up. Tidak pernah tumbuh. Gak pernah berubah. Gak pernah lebih dewasa. Never once woke up a sweat. Gak pernah berkeringat. Ini malas. Dan dia menggambarkan seperti anjing malas. Anjing kan gak pernah kerja kan? Perut makan. Tidur. Tahu-tahu dijilati lagi. Ada kan? Pernah lihat anjingmu ngendus-ngendus pupuknya sendiri? Nice. Kepada itukah Anda mau? Lebih baik ikut Daud mengembara dengan roh Tuhan. Sebab buat Tuhan ujungnya jelas. Tapi ada orang-orang yang terlalu rapuh. Dan Tuhan berkata, kamu tidak bisa. Saya berdoa kita akan tetap kuat. Karena firman berkata, engkau akan menuai pada waktunya jika engkau tidak menjadi lemah. Artinya kita mesti kuat dalam anugerah Tuhan. Sampai semua impian kita jadi kenyataan, saudara. Amen. Ayat terakhir. Ini contoh yang luar biasa. Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua. Ayat 25. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, Roh Kudus tidak pernah memberitahu kepadanya berapa lama. Hanya dikatakan dia tidak akan mati sampai dia melihat Mesias. Bukankah ini sebuah penantian yang tidak jelas juga sebetulnya? Tapi ada orang bernama Simeon yang tidak pernah mengeluh dengan penantian yang secara manusia tidak pernah jelas. Padahal sangat jelas di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Penantian kalau dengan kekuatan daging tidak akan pernah bisa. Penantian Simeon bertahan sampai tuntas. Karena Alkitab berkata Roh Kudus ada di atasnya. Ayat berikutnya. Ayat yang ke-27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Nah, hari itu dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Bukan kebetulan. Di hari itu bangun pagi tidak pernah jelas. Dia berkata ini sebuah penantian lagi mungkin hari ini. Dan tiba-tiba di saat yang tidak pernah dia duga, bum, Roh Kudus berkata, ke bait Allah. Dan dia ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Dan bapak serta ibunya amat heran
akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Hanya Tuhan yang ngerti. Tidak berarti bahwa tidak pernah jelas. Di depan Tuhan semuanya jelas. Saudara, kemarin ada peristiwa yang menarik sekali. Karena saya berpikir Tuhan itu punya rasa humor yang ajaib. Kadang kita berkata itu merepotkan, menurut saya tidak. Hari ini kita bawa anak-anak ini kepada Tuhan Yesus. Kemarin kita buat KKR anak-anak. Dari kupon yang keluar dan sebagainya saya diberitahu mungkin sekitar 12.000 anak. Karena tiap kursi bisa 2-3 anak yang duduk. Dari stiker yang keluar kira-kira 12.000 lah yang hadir di sini. Ada seorang ibu yang hamil tua ikut datang, saudara. Ini hamil yang kelima. Mantap, kalau Anda tahu prosesnya ya, makin banyak itu makin sering itu makin cepat. Ya toh, makin pertama susah, kalau sudah 5 itu, wah, apalagi kalau sudah 11, 12 itu langsung luar biasa. Dia datang, ikut kebaktian. Saya nggak tahu pas kapan, mungkin karena urapannya Pak Victor begitu kuat, ya, atau hadirat Tuhan begitu nyata, sehingga ini anak berkata gini, ikut. Tahu-tahu pecah ketubannya, mules, dan mau melahirkan. Kita punya teman-teman yang sigap, ada Alicia, ada Daniel, mereka cukup panik, ini mau melahirkan. Wah, pas tanggal 25 loh lahirnya. Jadi ini anak rupanya sudah ingin ikut KKR anak. Mungkin ketika altar call, siapa mau terima Tuhan, dia mau lompat ke depan untuk berkata, aku terima Yesus. Maka pecah ke dia, tendang. Ini kok lama nggak keluar-keluar, tendang ketubannya, saudara. Dan dibawa ke bidan, lahir. Langsung saya beri nama Immanuel. Karena pas lahirnya tanggal 25 Desember, saudara. Walaupun Yesus tidak lahir 25 Desember, percayalah. 20 Maret dia lahirnya menurut saya. Dari mana tahu? Saya tahu. Kok tahu apa? Ya, aku tahu. Kadang-kadang kita berkata, kok bisa ya? Ya bisa. Tuhan itu ngatur sempurna. Mau dibawa ke rumah sakit sudah nggak siap. Di Puri ada bidan. Buka lagi, di rumah bidannya. Dari hal kecil sampai hal besar. Dia ngatur semua itu sempurna. Dan kemarin kita sempurna. Ada yang lahir baru, ada yang lahir beneran, saudara. Impian jadi kenyataan. Lah ya tahu, lahir baru di alam roh, lahir beneran. Mari percaya itu sebuah tanda profetis yang luar biasa buat kita. Saya berdoa besok ambil serap semua dengan iman. Jangan lemah, jangan pernah letih lagi. Enggak jelas Pak, siapa bilang? Saya ya Pak, ngawur itu. Di depan Tuhan sangat jelas. Dia punya timetable yang jelas. Dan semuanya diatur sempurna. Amen. Bangkit berdiri sama-sama saudara. Siapa yang besok ingin datang dengan hati yang siap dan terima Tuhan. Saudara, saya minta jangan Anda begini ya. Ini kan Semarang, gampanglah urusannya. Percayalah sudah bertahun-tahun kita buat tidak gampang. Anda datang meleset miss waktumu mepet aja. Gigit jari di ujung sana. Ya bagus juga kalau mau di ujung sana bagus. Tapi kalau tiba-tiba ada tantangan, yang mau terima berkat, Anda lari, gitu lagi saudara. Tidak ada Moab ya, begitu saudara. Coba ngomong sebelahmu, aku bukan golongan Moab. Aku umat pilihan Tuhan. Memang aku punya anjing, tapi aku bukan golongan anjingku. Saudara, siapa yang punya anjing di sini angkat tangan? Nanti di rumah dilihat ya,
Kalau Anda sudah letih, saudara mulai capek, kalau Anda nggak punya anjing atau jijik dengan anjing, belilah foto anjing satu aja. Tulisi Moab. Kalau Anda sudah mulai mempertanyakan Tuhan yang tidak jelas, Anda taruh di cermin, Anda ngaca, Anda lihat Moab di situ. Dan cocokkan apakah ada kemiripannya. Percayalah saudara, bukan itu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amen. Mari percaya, semua impian jadi kenyataan. Amin. Semua kesukaran, semua persoalan jadi keajaiban. Mari percaya ini waktunya Tuhan menggenapkan semua janjinya. Reputasinya berkata, Alkitab mengatakan, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada yang tidak digenapinya. Semua digenapi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Come on. Harapan telah tiba, janji jadi nyata. Masa keemasan, masa kejayaan, kita akan memerintah bersama Sang Raja dalam kekekalan selama-lamanya. Harapan telah tiba, janji jadi nyata. Masa keemasan, masa kejayaan, kita akan memerintah bersama Sang Raja dalam kekekalan selama-lamanya. Harapan telah tiba, janji jadi nyata. Masa keemasan, masa kejayaan, kita akan memerintah bersama Sang Raja dalam kekekalan selama-lamanya. Harapan telah tiba, janji jadi nyata. Masa keemasan, masa kejayaan, kita akan memerintah bersama Sang Raja dalam kekekalan selama-lamanya. Saudara dengar ini ya. Tidak ada perintah untuk dress code Anda warnanya apa. Belajar dalam kepekaan. Kalau Anda baca di Alkitab ya, kalau raja buat pesta, engkau datang pakai kaos singlet dan celana kolor, menurut saya tidak ada bangganya itu raja berkata begitu. Menurut saya, dia akan berkata gini, keluar, ayatnya ada tuh. Jadi bagaimana Pak? Ya belajar melatih kepekaan lah. Tanya Tuhan, ini masa pesta raja-raja. Semua kita belajar sesuatu yang proper. Anda mau pakai yang terbaik, lakukanlah. Saya berdoa kita sudah cukup dewasa untuk kita bisa nangkap apa yang Tuhan mau. Dan mari jadi umat yang dewasa. Kalau Pak saya mau pakai jas 3 hari, baguslah, why not? Lakukan, Pak saya mau pakai dasi, saya mau pakai batik terbaik saya. Saudara, saya melihat ya ada banyak ini teman-teman hamba-hamba Tuhan memikirkan sampai detail. Oh nanti saya mau pakai ini. Dan akan ada acara pelantikan. Dan kalau Anda termasuk orang yang dilantik, pelantikan itu selalu akan menimbulkan efek sampingannya banyak. Tugas kita akan sangat banyak dan lebih banyak. Fasilitasnya juga akan diberikan Tuhan dan disertai. Mari selama 3 hari ini, ke depan ini kita akan buat semuanya untuk Tuhan. Lakukan, Anda doa, tanya Tuhan. Ini masa kita bertemu dengan Tuhan. Seberapa akan Anda siap? Tergantung. Ya, Pak, cuma baju aja. Iya sih. Saudara kalau hanya cuma baju, oh betul juga sih. Tapi saya mau berkata buat saudara, kalau Anda bertemu dengan orang, engkau bisa menghormati orang itu dengan baju yang sopan. Saya yakin kalau kita mengatakan aku mau bertemu dengan Tuhan, luar dan dalamnya kita harus proper. Amen. Saya nggak berkata semua belanja beli baju baru. Tidak. Ini soal bagaimana kita menghormati Tuhan dengan apa yang ada pada kita. Dan kalau kita serius soal itu, yakinlah Tuhan akan serius banget dengan kita. Dia suka kalau anak-anaknya itu nikmati. Saya bertemu dengan seorang anak Tuhan ketika di Mall Paragon. Dia lihat akan apa yang dibuat, lihat akan segala macamnya.
Dan kemudian dia saksikan semua. Apa klipnya sudah siap ya? Saya minta. Ada klipnya nggak? Nggak ada. Ada tidak? Saya nggak lihat. Yes or no? Ya, ada. Oke, nanti kita. Saudara, pada waktu dia ngomong gini, dia diomongin Tuhan begini. Dia bilang, Tuhan, aku pengen ketemu dengan Engkau. Dan Tuhan berkata gini, setiap pagi kamu selalu baca Alkitab. Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu siapa? Allah sendiri. Kan kamu ketemu aku. Sejak itu, dia punya ekspresi yang unik sekali. Saya nggak berkata semua orang harus seperti itu, tapi ini ekspresi karena rema yang dia dapat. Dia tidak akan baca Alkitab sebelum dia mandi, gosok gigi, pakai pakaian rapi, pakai parfum, seperti orang mau ketemu orang penting, tiap pagi loh. Terus dia duduk, dia baca berfasal-fasal. Sebab dia tahu aku sedang bertemu dengan Tuhanku. Bayangin. Keluarganya istri tanya, kamu kemana sih? Enggak, mau baca Alkitab. Ngapain begitu? Aku ketemu dengan Tuhan. Firman ini Tuhan. Kita ini masih bau semua, masih ingusan, masih kayak karo-karuan, rambutnya acak-acak. Ya nggak apa-apa kalau itu bukan rema, saudara. Kalau Anda lihat Pak Yusak cara kebaktiannya, nggak pernah nyingkrang kakinya. Karena pernah ditendang malaikat kakinya waktu nyingkrang Tuhan di depan dia. Itu orang punya rema. Artinya saya belajar begini. Dari sisi Tuhan, itu ada, dia melihat cara kita. Salomo, cara pegawainya duduk, cara pegawainya melayani, cara pegawainya berpakaian. Itu wisdom yang dari Tuhan. Kalau kita percaya kerajaan Tuhan di tengah-tengah kita, mari kita berikan semua, bahkan cara kita berpakaian pun, kerjakan dengan segenap hati. Amen. Sekali lagi, bukan langsung shopping. Oh, mumpung ada great sale Pak, saya mau shopping. Yaitu urusan Anda, bukan mendorong orang untuk shopping hari ini. Tapi dengan apa yang ada padamu, berikan yang terbaik buat Tuhan. Berpakaian yang baik, siapkan hati. Makin Anda siap, makin luar biasa. Tuhan akan kerja dalam kehidupan kita. Amen. Mari angkat tanganmu sama-sama. Memintakan anugerahmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk esok juga. 4:30 sore kami akan mulai pesta dan berkata bahwa impian jadi kenyataan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang akan menyatakan anugerah dan kuasa-Mu. Engkau lawat kami dan apapun yang Kau sediakan kami terima dengan iman demi nama Tuhan Yesus. Napa berdoa sekarang ya Bapa, kami akan bawa korban kami. Kau bicara berapa yang Tuhan mau, kami bawa kepadamu. Ini penyembahan kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dan bawakan korbanmu sambil kita lihat akan klip acara kita di Paragon beberapa hari yang lalu. Silakan dan bawa 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 hari yang lalu.